Adat dan hukum adat Minangkabau, malangkah di ujung karih. Sering kita mendengarkan mamang orang tua-tua Minangkabau. Malangkah di ujung karih, bakato di ujung lidah. Lambang menganti samu bare, lambang mangkua samu adia. Sebagai penceritaan tentang senjata keris sebagai salah satu tanda kebesaran penghulu adat Minangkabau. Pada keris itu tersimpan banyak simbol-simbol atau lambang-lambang yang harus menjadi sifat dan perilaku penghulu adat dimaksud. Mengapa ia disiapkan di rusuk pinggang sebelah kiri dengan hulu yang mengarah keluar? Mengapa hulu harus bungkuk menekor? Mengapa pula di sana ada yang disebut langgai? Ada gak gombo luar dalamnya? Lalu mengapa pula salutnya tidak dilekatkan dan tidak diberi ambalau? Pokoknya semua yang terdapat dalam keris yang sepucuk itu telah diberikan penafsiran-penafsirannya, termasuk tentang tidak boleh diasah dan matanya di kedua sisi. Penafsiran demikian pada hematnya mengandung suatu motivasi kejiwaan positif, semacam autosugestif yang bagi kebudayaan timur sering disebut dengan ma'rifat diri, agar pemakainya dapat menyesuaikan dirinya dengan lambang-lambang atau tafsiran-tafsiran yang dimaksud. Namun dalam pengamalan akan tergantung pada sikap dan perilaku orang seorang, sejauh mana yang bersangkutan mempunyai pengetahuan tentang artinya dan sekaligus punya kemampuan untuk menunjukkannya. Metode pendidikan autosugestif demikian banyak ditemukan tidak saja terhadap orang dewasa, tapi juga terhadap anak-anak, seperti disebutnya beberapa perbuatan sebagai pantangan ninyak mamak, antara lain besiul dan rumah di malam hari dikatakan mengundang datangnya ular masuk rumah, atau berpayung dalam rumah bisa ditembak patui, dalam kurang disambar petir. Menduduki bantal atau untuk tidur akan membuat iku adik bisua, dalam kurang dubur ditumbuhi bisul. Menjahit pakaian robek sedang dipakai akan membuat kehidupan selalu dililit utang dan sebagainya, yang kalau dianalisa secara wajar saja, karena di masa lalu kebiasaan besiul hanya dikenal sebagai perangai parewa atau suatu yang kurang sopan, karena dalam rumah ada dunsana, dalam kurang saudara-saudara perempuan yang harus disegani. Juga berpayung dalam rumah adalah suatu yang tidak perlu. Selain mempercepat rusaknya payung, menduduki bantal sebagai pelaku salah pasang, karena bantal di masa lalu dikenal hanya untuk alas kepala di kepala tidur. Demikian juga menjahit pakaian robek selagi di badan dapat membuat tertusuk badannya sendiri. Dengan metode penalaran yang sama, memang nasihat ada yang dijadikan judul tulisan ini tentu punya maksud pendidikan antisirat, agar setiap orang yang menggunakan keris sebagai lambang kebesaran yang haruslah punya sifat-sifat dan perilaku sebagaimana yang diharapkan dalam tafsiran-tafsiran tentang keris tersebut. Namun pemahaman lain yang ditemukan dalam memang tersebut tidaklah khusus terhadap para penghulu adat saja, tetapi juga terhadap semua warga masyarakat, karena malangkah di ujung karih, bakatu di ujung lidah.
adalah semacam peringatan dini dari para orang bijak masa lalu bahwa setiap perbuatan haruslah dilakukan dengan memikirkan pula risiko bahayanya. Semua gerak-gerik yang disebut dengan kata kias, melangkah melangkah dan semua pembicaraan baik sendiri ataupun dengan orang lain adalah dipandang sebagai punya risiko tinggi, baik risiko sebagai beban pemenuhan kewajiban ataupun risiko yang diderita. Kemudian pemahaman ini didukung oleh pepatah lain. Berjalan peliharakanlah kaki, bakato peliharakanlah lidah. Dalam kurungnya, berjalan peliharalah kaki, berkata peliharakanlah lidah. Atau dalam kalimat lain disebut kaki tata ruang ine padahannya, ngului tadorong ameh ungguk padahannya. Dalam kurang kaki tersandung inai, dalam kurang obat taruhannya. Kata terlompat emas napas taruhannya. Memang nasihat adat ini memang suatu bentuk pendidikan dengan sistem penggambaran akibat, bahwa di setiap langkah itu ada terancang ujung-ujung keris. Jika tidak pandai-pandai akan dapat membuat kaki yang melangkah menjadi luka dan dosa, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namun melangkah tetaplah diperlukan, dan dalam setiap perkataan itu harus selalu diingat bahwa ujung lidah begitu lenturnya. Ia disebut dengan lidah tak bertulang. Semua janji punya risiko mungkir. Semua ucapan punya kemungkinan dapat dikonfrontir orang lain. Untuk itu pepatah Minang memperingatkan lagi, sulit pahamnya kata-kata tiuk suatu badaulat. Sulit memerikan atau menggambarkan paham dari suatu perkataan, karena di setiap kata itu ada terkandung atau terselip berbagai dalil alasan. Dan mengagah dulu harus mengesek, mengagah dulu baru mengecek. Mengango maksudnya mengagah, kalau bahasa apanya mengango dulu baru mengecek. Dalam kurungnya mengatakan mulut lebih dulu baru boleh berbicara, maksudnya adalah supaya tiap pembicaraan yang akan diucapkan adalah dipikirkan dan dipertimbangkan lebih dahulu masa-masa. Semua ini tampaknya merupakan penalaran dari maksud Quran 7:36 dalam budaya simbol Minangkabau.